Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik kan? Oh ya, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok besar 4 Psikologi, Konseling, dan Psikoterapi. Perkenalkan, nama saya Rizam Purno Jayati dan teman saya Hafid, Hamda, Raisa, Sisil, dan Evi. Nah, kali ini kami akan menjelaskan mengenai apa itu pengelolaan regulasi emosi di masa pandemi. Apa sih regulasi emosi itu sendiri? Pernah dengar istilah regulasi emosi atau tidak? Nah, cocok banget nih. Kali ini kami akan menjelaskan apa itu regulasi emosi. Nah, regulasi emosi adalah cara individu memengaruhi emosi yang mereka miliki, kapan mereka merasakannya, dan bagaimana mereka mengalami atau mengekspresikan emosi itu sendiri. Nah, ada 2 cara untuk mengatasi strategi regulasi emosi. Nah, cara yang pertama adalah kognitif reapresial atau penimbangan ulang kognitif. Kognitif reapresial sendiri pengertiannya adalah bentuk perubahan kognitif yang melibatkan situasi inti emosi yang potensial sehingga mengubah pengaruh emosional. Nah, cara yang kedua adalah expressive suppression atau bisa disebut penekanan secara sadar ekspresi emosi, yang berarti adalah bentuk pengungkapan respon yang memperlambat perilaku mengekspresikan emosi yang sedang dialami. Nah, yang kedua ini sering kita alami sih, yang seperti kita menahan emosi yang ada dalam tubuh kita, dan kita lebih baik untuk memendam emosi tersebut, tidak meluapkan terhadap orang lain, sehingga hal ini dapat seperti untuk mencegah sebuah pertikaian, karena kita menahan emosi kita atau apa yang kita rasakan terhadap orang lain, sehingga orang lain tidak perlu merasakan apa yang kita alami atau merasakan emosi yang sedang kita alami atau kena imbasnya, seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi emosi seorang yaitu yang pertama adalah faktor usia, di mana semakin bertambahnya usia seseorang, maka relatif semakin baiklah regulasi emosinya. Yang kedua itu adalah faktor keluarga, di mana individu awalnya belajar dengan melihat orang tuanya dalam mengungkapkan emosinya. Sebagai contoh, apabila orang tua menunjukkan emosi marah ketika sedang berdebat, maka hal yang sama pun juga akan dilakukan oleh anak apabila dihadapkan pada situasi yang sama. Orang tua juga mengajari cara melatih mengatur emosi dan konflik yang terjadi. Nah, yang ketiga itu adalah faktor lingkungan, yaitu teman sepermainan, televisi, dan video game yang dapat mempengaruhi emosinya, khususnya apabila tidak ada pengawasan yang ketat oleh orang tua. Nah, faktor terakhir yaitu pengaruh budaya terhadap emosi dan regulasi emosi itu mampu berimplikasi terhadap adanya pengaruh perbedaan sosialisasi dan pola asuh terhadap emosi dan regulasi emosi. Nah, selanjutnya itu ada 4 aspek penentu kemampuan regulasi emosi individu. Yang pertama itu strategis to emotion regulation atau kemampuan untuk menemukan suatu cara yang dapat mengurangi emosi negatif dan menenangkan diri kembali. Yang kedua itu engaging in goal-directed behavior atau goals, yaitu kemampuan untuk tidak terpengaruh oleh emosi negatif. Yang ketiga ada control emotional response atau impulse, di mana kemampuan individu untuk mampu mengontrol emosi yang dirasakan dan respon emosi yang ditampilkan. Nah, aspek yang terakhir itu, yang keempat adalah acceptance of emotional response atau acceptance, yaitu kemampuan individu untuk menerima sebuah peristiwa yang dapat memunculkan emosi negatif dan tidak merasa malu untuk mengalami hal tersebut.
Nah, tadi kan sudah dijelaskan faktor-faktor penentu kemampuan regulasi emosi seorang individu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kaitannya regulasi emosi dengan situasi terkini saat ini, yaitu pada masa pandemi. Kasus yang akan saya jelaskan ini berkaitan erat dengan seorang ibu rumah tangga atau ibu yang bekerja dari rumah karena adanya situasi pandemi saat ini, atau yang disebut dengan work from home, di mana aturan pemerintah untuk melakukan social distancing bagi warga negara Indonesia yang dikeluarkan dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 malah menimbulkan suatu keadaan baru dan masalah baru. Aktivitas bekerja dan belajar di rumah terjadi dalam satu setting tempat, yaitu di rumah. Saat ini, banyak orang tua yang bekerja di rumah atau work from home sekaligus harus mendampingi anak belajar jarak jauh dari rumah atau study from home. Nah, untuk menghadapi tugas yang muncul dalam waktu bersamaan dan harus disikapi dengan kepala dingin, tentunya membutuhkan upaya yang tidak sederhana, dan itu harus dilakukan demi tercapainya kesejahteraan kehidupan keluarga atau berumah tangga. Kondisi tersebut bisa bertambah banyak stresor negatif yang mungkin dirasakan oleh seorang ibu yang bekerja di rumah, yang meliputi menumpuknya pekerjaan yang harus dilakukan oleh ibu karena banyak hal, adaptasi terhadap penggunaan media pekerjaan yang mungkin paling cocok digunakan jika bekerja di rumah secara virtual, kebutuhan dan caring setiap anak-anak mereka dan suami di rumah yang bertambah, dan hal-hal lainnya yang setiap ibu mungkin merasakan berbeda ketika pekerjaan kantornya tersebut harus dilakukan di rumah. Nah, kondisi-kondisi tersebut membuat mereka menjadi stres karena dihadapkan pada kegiatan yang beragam atau mereka dipaksa untuk menjadi seseorang yang mampu multitasking. Salah satu cara yang dapat manusia lakukan dalam respon situasi penuh stresor ialah dengan emosi. Emosi dapat dianggap sebagai bumbu kehidupan. Emosi memungkinkan individu untuk menikmati hidup sepenuhnya, tetapi juga memiliki fungsi penting lainnya. Nah, regulasi emosi yang baik yang ditujukan oleh seorang working mother akan menentukan kebahagiaan mereka dalam menjalani peran dan aktivitas ganda tersebut. Bahwa regulasi emosi ini sangat berkaitan dengan tingkat well-being atau kesejahteraan psikologis yang dirasakan oleh individu saat mampu mengendalikan stres dengan baik. Seorang working mother yang mampu dengan cerdas menempatkan emosi pada kondisi tertentu akan meningkatkan kebahagiaan mereka. Oleh karena itu, pada situasi pandemi saat ini, regulasi emosi pun sangat penting untuk dimiliki oleh semua individu, terutama pada ibu yang bekerja dari rumah atau working from home seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mengapa sih regulasi emosi itu penting. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita akan mengalami sebuah emosi yang bermacam-macam. Emosi tersebut merupakan sebuah bumbu dari kehidupan kita. Emosi memungkinkan kita untuk menikmati hidup sepenuhnya, tetapi juga memiliki fungsi yang lainnya. Ada yang bersifat interpersonal dan intrapersonal sebagai fungsi yang komunikatif yang bertujuan untuk memberikan sinyal kepada orang lain. Emosi karena hal itu seringkali membantu kita dalam mengekspresikan perasaan yang kita rasakan, tetapi terkadang juga bersifat destruktif. Mengacu pada masalah ini, dua aspek penting dari emosi yang perlu diurai ialah pengalaman subjektif emosi dan pengaturan emosi. Hal inilah yang menjadi tantangan utama dengan menemukan bagaimana sih cara menemukan cara untuk mengatur emosi seseorang sehingga ia dapat mempertahankan aspek-aspek yang bermanfaat dan juga membatasi aspek-aspek yang berpotensi merusak. Nah, oleh karena itu, adanya regulasi emosi yang baik penting sekali bagi kehidupan kita sebagai fungsi adaptif setiap individu agar mampu merespon positif dari yang sebelumnya merespon negatif terhadap situasi yang menegangkan atau bagaimana kita menghadapi stresor. Nah, apa saja sih manfaatnya? Yang pertama yaitu emosi-emosi yang sebelumnya negatif menjadi lebih positif. Artinya dari sisi psikologis kita,
regulasi emosi membantu kita untuk lebih mengaturnya menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, yaitu fungsi-fungsi badan kita menjadi optimal untuk menghadapi situasi dengan baik. Karena kondisi psikologis kita lebih baik lagi, maka tubuh juga akan terkena dampak positifnya. Jadi dia akan lebih siap untuk menghadapi emosi-emosi atau situasi-situasi yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, yaitu penilaian kita menjadi lebih realistis terhadap situasi. Kita akan semakin terbantu untuk bisa berpikir secara rasional karena dari sisi psikologis dan fisik kita sudah mendukung kita untuk melakukan hal tersebut. Kita akan tercegah untuk melakukan pemikiran-pemikiran yang irasional yang bisa menyebabkan kita terhambat dalam memutuskan sesuatu. Situasi pandemi ini merupakan situasi yang baru bagi kita semua. Mulai dari hal-hal sepele layaknya makan di restoran, duduk di komuter lain, menaiki lift, harus terpisah jarak karena physical distancing yang kita lakukan sebagai upaya untuk mencegah transmisi COVID-19. Meskipun berbagai cara telah dilakukan dan berbagai proses perubahan telah diupayakan, penyebaran virus COVID-19 tak kunjung berhenti. COVID-19 ini terus berevolusi menjadi lebih kuat. Bayangkan betapa menyebalkannya untuk berlomba-lomba siapa yang lebih unggul beradaptasi antara kita atau sebuah virus. Hingga detik ini pun angka kasus COVID-19 baik di Indonesia maupun internasional masih terus meningkat secara drastis. Dampak dari COVID-19 ini tidak hanya pada sektor kesehatan, namun juga pada pendidikan, sosial, hingga ekonomi harus terkena imbasnya. Sekolah dilakukan secara daring, ekonomi melalui masa resesi, karyawan banyak yang terkena PHK karena perusahaan harus menekan pengeluaran, festival dan konser musik harus dibatalkan. Sebuah virus tak kasat mata ini memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Dengan situasi yang seperti ini, rasanya hanya untuk bernapas dengan tenang pun menjadi sebuah hal yang mustahil. Rasanya doa dan harapan yang dilantunkan tak lagi ada gunanya. Stres rasanya bukan lagi menjadi sesuatu hal yang aneh untuk terjadi saat ini. Segudang permasalahan yang terus-menerus muncul dan terjadi tentunya menjadi alasan yang cukup kuat. Meskipun perubahan tidak menyenangkan ini terjadi, namun kehidupan tetap harus berlanjut, bukan? Lalu bagaimana caranya kita agar terus bisa melakukan kegiatan sehari-hari sambil terus memaintain kesehatan mental kita? Jawabannya adalah dengan mengembangkan regulasi emosi. Dengan memiliki regulasi emosi, kita dapat mempersepsikan kejadian-kejadian yang terjadi dari sudut pandang yang positif dan dijadikan sebuah motivasi untuk kedepannya. Selain itu, dengan memiliki regulasi emosi, kita dapat berpikir rasional. Sehingga dengan memiliki regulasi emosi, kita bisa terus membuat plan ke depannya, apa yang akan kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan terlepas dari keterbatasan yang kita miliki dalam situasi sulit seperti pandemi saat ini. Ketika kita sudah mengetahui akan suatu hal, mungkin yang terbentuk dalam pikiran kita adalah bagaimana. Saat ini kita sudah mengenal dan mengetahui apa itu regulasi emosi. Betapa pentingnya 3 bentuk-bentuk dari regulasi emosi tersebut. Tidak tuntas rasanya ketika kita sudah mengetahui namun tidak melakukannya. Saat ini, di sini, kini, saya akan memberikan beberapa hal yang bisa digunakan untuk meningkatkan regulasi emosi. Yang pertama adalah meditasi. Terdapat salah satu teknik dalam mindfulness, yaitu meditasi dengan menggunakan teknik pernapasan. Charles Luke dalam bukunya Aji Silarus menjelaskan bahwa teknik meditasi bisa digunakan untuk menghilangkan monyet pikiran atau disebut monkey mind. Sebelumnya, apa itu monkey mind? Yaitu pikiran kita yang meloncat ke sana kemari tanpa kita sadari. Hal ini bisa mengakibatkan kontrol emosi kita terganggu. Lalu, bagaimana bisa kita kendalikan si monyet pikiran atau monkey mind tersebut? Charles Luke kemudian menjelaskan lebih lanjut, yaitu dengan cara merasakan nafas saat kita bermeditasi. Bagaimana caranya? Dalam meditasi teknik pernapasan, saat kita menghirup nafas, rasakan dan sadari bahwa kita sedang menghirup udara. Kemudian,
Ketika kita menghembuskan nafas, rasakan dan sadari bahwa kita sedang menghembuskan nafas. Lakukan terus-menerus hingga nafas kita menjadi jangkar pada pikiran kita, sehingga pikiran kita tidak kemana-mana. Saat hati, perasaan, dan pikiran kita menyatu dalam nafas, saat itulah kita mengunci monkey mind tersebut. Selanjutnya adalah melakukan olahraga. Dilansir dari hellosehat.com, kegiatan olahraga otak. Ketika berolahraga, otak akan melepaskan endorfin, adrenalin, serotonin, dan dopamin. Semua bahan kimia otak ini akan bekerja sama, membuat tubuh merasa lebih baik, sehingga kita akan merasa lebih tenang, nyaman, dan bahagia. Dengan rajin melakukan olahraga, kita memiliki pengelolaan emosi yang lebih baik. Lalu yang ketiga adalah me time. Memberi waktu sejenak pada diri sendiri adalah sebuah hal baik. Di saat banyak kegiatan yang menguras tenaga, emosi, dan pikiran, Kendrick Cherry dalam website Very Well Mind menjelaskan bahwa me time dapat menjernihkan pikiran, menghilangkan stres, meningkatkan konsentrasi dan produktivitas, bisa mengerti apa yang benar-benar diinginkan oleh diri kita, dapat berpikir lebih mendalam, hingga membuat kita lebih menghargai hubungan dengan orang lain. Lalu ada refreshing. Siapa yang tak suka dengan liburan? Apalagi pergi berlibur ke tempat yang kita suka. Dilansir dari Lifestyle Kompas, liburan ternyata bisa menghilangkan stres yang terjadi karena aktivitas kita sehari-hari. Dengan liburan, emosi kita menjadi positif dan bisa melakukan kegiatan seperti biasanya dengan baik. Lalu, apabila kita belum merasa puas atau belum memiliki regulasi emosi yang baik, setelah apa yang kita lakukan tadi, kita bisa merujuk diri kita pada profesional yang ada. Demikian penjelasan mengenai regulasi emosi kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan fisik dan psikis. Salam sehat mental.